Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST SIP MCHRA, selaku Rektor Universitas Bina Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roslina SEMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mukti. Yang terhormat Ibu Maria Luciana Yulianti SMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya SMM, selaku Kepala Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mukti. Yang saya hormati Bapak Dr. Feby Febrian SEMM, selaku dosen pembimbing magang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mukti. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Fadia Armandia Mazaya, mahasiswa Prodi Manajemen S1 yang pada kesempatan kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan hasil laporan keuangan daerah di Sekretariat BPKAD. Langsung saja. Daftar isi, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada profil organisasi dan aktivitas magang, yang keempat ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada refleksi diri. Pada pendahuluan, latar belakang. Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah diuraikan, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta penganggaran. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Jawa Barat memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan mengawasi penggunaan anggaran daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan transparan menjadi sangat penting, namun berbagai tantangan seperti ketidakakuratan data dan kurangnya transparansi seringkali menghambat proses tersebut. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat perlu ditekankan agar anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan adanya sistem yang baik, pengumpulan dan analisis data keuangan akan lebih efisien dan efektif, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Yang kedua itu ada tujuan. Yang pertama itu ada evaluasi atas praktik magang yang dilakukan selama kegiatan magang berlangsung. Pelaksanaan magang dilakukan oleh saya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat selama 4 bulan atau terhitung 85 hari sejak 1 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025. Yang pada awalnya tentu saja saya merasa kebingungan karena apa yang dipelajari selama 6 semester pada saat perkuliahan berbeda dengan apa yang ada saat magang berlangsung. Namun sejalan dengan berjalannya kegiatan magang berlangsung, saya menjadi terbiasa karena dibantu bimbing oleh pembimbing. Pada minggu pertama, pelaksanaan kegiatan magang di BPPKAD berjalan di bagian perencanaan karena pada saat penulis masuk, para pekerja pada bagian keuangan di mana penulis yang akan ditempatkan sedang melaksanakan DL atau dinas luar. Pada minggu kedua pelaksanaan magang, penulis memulai kegiatan magang sebagaimana seharusnya pada bagian keuangan sub bagian verifikator. Yang kedua itu ada refleksi diri atas pengalaman magang selama pelaksanaan kegiatan magang di BPKAD. Penulis mendapatkan banyak pengalaman yang berharga yang tidak bisa penulis dapatkan pada saat di masa perkuliahan selama di kampus. Selama 4 bulan, penulis juga mendapat pengalaman yang lebih mengenai pengelolaan keuangan daerah. Selama kegiatan magang juga, penulis menjadi lebih bisa memilih suatu, menjadi mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih atas apa yang ditugaskan oleh mentor di lapangan selama kegiatan berlangsung. Menggunakan web Sidebar atau sistem informasi dokumen elektronik Jawa Barat dan juga menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kedua itu ada pembahasan. Langsung saja kajian pustaka.
Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka memberdaya seluruh sumber daya atau organisasi perusahaan, baik sumber daya manusia atau human resource capital atau modal, financial capital, material, land, natural resource, or raw material maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Secara etimologis, diantaranya istilah manajemen berasal dari kata Latin manus yang berarti tangan, dalam bahasa Italia manager berarti mengendalikan. Dalam bahasa Inggris, istilah manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Menurut Widyadasari 2012, pada hakikatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur atau managing. Untuk mengatur di sini diperlukan untuk suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya itu ada pengertian manajemen keuangan. Menurut Trianto 2016, keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut disebut manajemen keuangan. Sedangkan menurut Sartono 2013, manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dunia perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Martono dan Hajarto 2014 menyatakan bahwa manajemen keuangan atau financial management dalam literatur lain disebut pembelanjaan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan, serta menyeluruh. Dengan kata lain, manajemen keuangan merupakan manajemen atau pengelolaan mengenai bagaimana memperoleh aset, mendapatkan aset, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya itu adalah ada pengertian optimalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya terbaik, tinggi menjadi paling tinggi, menjadikan paling tinggi, paling menguntungkan, pengoptimalan proses, cara perbuatan, mengoptimalkan, dan sebagainya. Optimalisasi adalah upaya seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan agar tercapai tujuan sebaik-baiknya dalam batasan-batasan tertentu menurut Andri Rizky Pratama 2013. Selanjutnya ada pengertian pengelolaan keuangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan keuangan artinya penggunaan sumber dana secara efektif dan efisien. Secara harfiah, pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang memiliki hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi modal, sehingga jika disebutkan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana pengelolaan keuangan dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin, hingga mengalokasikan dana sebagai sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan menurut Amero et al. 2020. Yang selanjutnya ada pengertian pengelolaan keuangan daerah. Menurut Halim dan Kusuki 2012 menyatakan, pengelolaan keuangan daerah meliputi semua proses mulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, pelaksanaan penganggaran, serta pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran daerah yang disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan pengelolaan keuangan daerah diatur sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang selanjutnya ini ada proses pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama itu ada proses perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan Jawa Barat. Yang kedua itu ada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS. KUA PPAS menjadi landasan bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menentukan prioritas dan pendapatan. Penyusunan ini melibatkan analisis kebutuhan program pembangunan. Yang ketiga itu ada penyusunan APBD. Tahapan awal yaitu identifikasi pendapatan potensial dan menurut dari pajak daerah, retribusi, dan dana transfer pusat. Yang kedua itu adalah proyeksi pembangunan atau belanja pegawai, belanja barang, dan belanja jasa, serta belanja modal.
Ketiga itu ada analisis kebutuhan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Selanjutnya itu di tahap penyusunan APBD itu ada penyusunan rancangan APBD yang dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah atau disingkat TPAD yang dipimpin oleh BPKAD. Yang selanjutnya ada pembahasan dan penetapan rancangan APBD diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Yang kedua itu adalah pengelolaan pendapatan. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau disingkat PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. BPKAD bekerja sama dengan dinas terkait untuk mengoptimalkan PAD, misalnya melalui digitalisasi pembayaran pajak. Yang kedua itu ada dana transfer. Dana transfer ini adalah dana pertimbangan dari pemerintah pusat sebagai dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK. Yang ketiga ini adalah pelaksanaan penatausahaan anggaran. Yang pertama, pengelolaan kas daerah. BPKAD yang mengelola kas daerah melalui kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atau yang bisa disingkat BJB. Yang kedua itu pembayaran dan pembendaharaan. Bendahara penerima pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima penyimpanan, menyetorkan, mentausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD. Yang kedua itu bendahara pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Yang ketiga itu ada bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD. Yang ketiga itu ada realisasi anggaran dilakukan untuk menerbitkan surat perintah membayar atau SPM. Proses pengajuan SPM adalah kewenangan yang dimiliki pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan. Perintah membayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar dokumen dilakukan secara elektronik. Yang ketiga itu ada proses pencatatan transaksi keuangan. Seluruh transaksi dicatat menggunakan sistem informasi manajemen keuangan daerah atau bisa disingkat SIMDA atau aplikasi lainnya yang serupa. Yang keempat itu ada pengawasan serta evaluasi. Pengawasan internal, inspektorat daerah memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan regulasi. Yang kedua itu ada audit eksternal. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan audit atas laporan keuangan. Evaluasi APBD dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Yang kelima dan sekaligus menjadi yang terakhir itu adalah laporan dan pertanggungjawaban. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA menunjukkan capaian keuangan dibandingkan dengan target. Yang kedua itu adalah laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD disusun berdasarkan standar akuntan pemerintah atau SAP dan audit oleh BPK. Yang ketiga itu pertanggungjawaban kepada DPRD Gubernur Jawa Barat menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD LPJ setiap tahun anggaran. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada profil organisasi dan aktivitas magang. Langsung saja, profil organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau yang bisa disebut BPKAD Provinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan penggabungan tugas dan fungsi Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah. BPKAD memberikan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan dukungan struktur yang terdiri atas kepala badan, sekretariat, dan 4 bidang, yaitu ada perencanaan anggaran daerah, bidang pembendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pengelolaan barang milik daerah dengan 1 unit pelaksanaan teknis atau UPTD dengan pengamanan dan pemanfaatan aset daerah. Yang selanjutnya itu ada struktur organisasi di BPKAD sendiri ini dengan kepala badannya, ada kepala badan, selanjutnya ada sekretaris, selanjutnya ada kepala sub bagian tata usaha, selanjutnya bercabang lagi menjadi ada kepala bidang perencanaan dan anggaran daerah, terus kepala bidang pembendaharaan daerah, ada kepala bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,
kepala bidang pengelolaan bilik daerah, serta bercabang lagi menjadi kepala unit pelaksanaan teknis dan pengamanan dan aset pemanfaatan aset, yang selanjutnya diakhiri dengan kepala subbagian tata usaha. Selanjutnya, langsung saja kepada visi, misi, dan tujuan BPKAD. Visi BPKAD adalah mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dengan misi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Yang kedua, serta pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten dan kota. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah. Yang keempat, meningkatkan kompetensi aparatur pengelolaan keuangan dan daerah. Yang selanjutnya itu ada tujuan. Berdasarkan perubahan perencanaan strategis atau Renstra tahun 2018-2013, BPKAD disebutkan bahwa tujuan BPKAD Provinsi Jawa Barat adalah mewujudkan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah tinggi. Yang selanjutnya itu adalah aktivitas magang. Pertama itu waktu pelaksanaan magang. Kegiatan magang yang dilakukan oleh saya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat yang berada di Jalan Diponegoro nomor 22 Kota Bandung. Magang ini dilaksanakan dari mulai tanggal 1 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2025. Waktu bekerja dilaksanakan dari hari Senin sampai Jumat, dimulai dari pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan magang ini dilakukan juga untuk memenuhi 20 SKS perkuliahan. Selanjutnya itu aktivitas kegiatan magang. Penulis melaksanakan magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di bagian sekretariat. Selama penulis melaksanakan kegiatan magang, sebelum mengerjakan tugas, penulis diberikan pengarahan oleh pembimbing lapangan. Minggu pertama, penulis diamanahi membantu bagian perencanaan dengan penugasan membantu melengkapi dokumen disposisi banke atau bantuan keuangan, serta memilah dokumen tersebut. Minggu kedua, penulis diamanahi untuk membantu melengkapi dokumen bantuan keuangan banke, menulis print out dokumen SPM, SPP, dan verifikasi SPP yang telah tertandatangani sebanyak 2 rangkap yang ada pada web Sidebar. Selanjutnya, penulis juga diamanahi untuk cross-check dokumen bantuan keuangan sesuai dengan yang ada di lembar checklist yang ada di dalam dan beberapa dokumen, yaitu dokumen SPP 1 dan SPP 2, surat permohonan dari DPMPD, surat pernyataan hasil verifikasi DPMPD, SPTJB Kepala Desa bermaterai, fotokopi APBD, fotokopi rekening atas nama desa. Lalu penulis diberikan tugas selanjutnya yaitu verifikasi SPP atau surat perintah pembayaran yang ada di web SPD. Penulis juga diamanahi untuk melakukan verifikasi SPJ yang diverifikasi di web yang sama yaitu SPD. Selain tugas-tugas itu, penulis juga diberikan amanah untuk cross-check nominal yang ada di dokumen SP2D. Penulis juga diberikan tugas untuk register SPP atau surat perintah pembayaran yang diregister pada Google Form yang telah dipersiapkan. Selain itu juga penulis diamanahi untuk membantu pihak perwakilan BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian, selama pelaksanaan magang, penulis mendapat banyak pengalaman yang luar biasa. Di luar dari pengalaman tersebut, penulis juga mempunyai rasa tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugas tersebut. Saran yang pertama, kesimpulan, selama penulis melaksanakan kegiatan magang di BPKAD Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan keuangan daerah di Jawa Barat telah menunjukkan progres yang signifikan dengan penerapan berbagai sistem digital, peningkatan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Pengelolaan keuangan daerah di BPKAD telah menunjukkan capaian positif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Namun, tantangan utama seperti ketergantungan pada dana transfer, mengoptimalkan PAD, serta sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran masih memerlukan perhatian yang khusus. Namun, ada beberapa aspek yang masih memerlukan optimalisasi untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien, yaitu integrasikan evaluasi kinerja pembangunan dengan pelaporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas hasil pembangunan, serta menyediakan informasi keuangan yang lebih detail dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah. Dengan implementasi rekomendasi yang terstruktur, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Jawa Barat tidak hanya menjadi lebih efisien dan transparan, tapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
Yang selanjutnya itu ada saran. Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan oleh penulis menyadari terdapat beberapa kekurangan yang penulis pelaksanaan magang. Maka dari itu, penulis memberikan beberapa masukan yang diharapkan bisa berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan yang pertama itu adalah bagi organisasi seharusnya membuat aturan yang pasti bagi pemegang mengenai tugas yang akan diberikan agar pemegang mempersiapkan di saat pelaksanaannya. Yang kedua itu bagi universitas, seharusnya pihak universitas itu memberikan pedoman magang sesuai dengan prodi yang masing-masing. Yang kedua itu lebih memperjelas timeline pelaksanaan magang agar tidak ada lagi mahasiswa yang memulai sebelum timeline yang telah ditentukan. Yang ketiga itu kepada pihak universitas melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan baik negeri maupun swasta agar mudah mendapatkan rekomendasi tawaran magang. Itu adalah refleksi diri. Kesempatan magang di BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, membuka peluang untuk dijadikan pelajaran di kemudian hari, mendapatkan banyak wawasan baru serta mendapat pengalaman positif selama kegiatan magang berlangsung. Selain itu juga penulis mampu berkomunikasi yang baik. Adapun kekurangan penulis rasakan adalah kurang bisa beradaptasi secara cepat dengan lingkungan. Penulis menyadari kunci dari ketetapan dari sebuah pekerjaan adalah kerjasama yang baik dengan tim. Sama penulis melaksanakan magang, penulis mampu bekerja sama yang baik dengan tim. Penulis selalu berupaya mengerjakan tugas yang diberikan secara maksimal sesuai dengan kemampuan penulis. Selama pelaksanaan magang juga, pendamping penulis di lapangan sangat amat mendampingi serta memberikan penjelasan yang sangat membantu penulis selama melaksanakan kegiatan magang. Pengalaman selama kegiatan magang berlangsung berguna untuk jenjang karir penulis ke depannya. Penulis berharap pengalaman yang penulis dapatkan selama magang dapat menjadi penulis realisasikan serta akan penulis lakukan untuk kedepannya. Tentu saja banyak sekali perbaikan yang akan penulis lakukan di kedepannya. Pada kegiatan magang ini, penulis memperoleh gambaran pada lingkungan kerja yang sebenarnya seperti apa. Penulis juga berharap kedepannya agar melanjutkan karir pada dunia pekerjaan sesuai dengan bidang apa yang penulis minat. Sekian presentasi yang bisa penulis sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.